Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Kali ini saya akan menceritakan 7 karomah dari kisah salah satu ulama yang luar biasa dan tentu seorang wali. Beliau adalah Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Ja'far Al-Kaf wafat tepat hari Jumat 1 Januari 2021 di Samarinda, Kalimantan Timur. Beliau merupakan sosok ulama dan habaib yang sederhana, nyentrik, bersahaja, dan humoris. Beliau disenangi umat, bahkan sejumlah ulama besar di Indonesia dan dunia saat bertemu beliau selalu meminta doa. Habib Ja'far Al-Kaf, Kudus, Jawa Tengah ini juga dikenal memiliki banyak karomah. Di antara karomahnya adalah: 1. Lagi hujan, lempar payung ke langit, hujan pun berhenti. Dikisahkan suatu hari hujan sangat deras. Habib Ja'far melihat banyak anak sekolah yang tidak membawa payung hendak ingin pulang. Habib Ja'far yang saat itu membawa payung tidak dibukanya, namun payung tersebut diacungkan ke langit, hujan pun berhenti. 2. Dakwah Habib Ja'far Al-Kaf dihadiri para aulia. Salah satu ciri khas Habib Ja'far Al-Kaf adalah ketika dakwah dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW selalu menyebut nama-nama orang soleh yang merupakan para aulia illah, seperti Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Mbah Hamid Pasuruan, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan masih banyak lagi. Lalu Habib Ja'far menjelaskan, para wali yang ia sebut dan ia kirimi surat Al-Fatihah itu datang dengan wanginya kayu gaharu. Dan Habib Ja'far pernah berkata, ayahnya Habib Muhammad bin Hamid menyampaikan, nanti orang sedunia akan meminta doa kepadamu. 3. Mendengar tangisan orang yang disiksa di alam kubur. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Madinah, Gunung Pati, Semarang, Habib Umar Al-Mutahhar, mengkisahkan saat dirinya hendak mengikuti pengajian di Purwokerto. Tak biasanya Habib Ja'far Al-Kaf minta ikut. Saya bilang ke Habib Ja'far, perjalanan jauh, 6 jam, dan saat itu menggunakan mobil Jimny. Tapi Habib Ja'far Al-Kaf tetap minta ikut. Ketika dalam perjalanan menanjak arah Purwokerto sampai Tugu Muda, Habib Ja'far Al-Kaf tiba-tiba teriak minta belok kiri. Saya bilang, Beb, jalannya lurus. Tapi Habib Ja'far tetap bilang pokoknya kiri. Akhirnya saya mengikuti. Lalu beliau bilang kanan arah berkota. Sampai berkota, mandek, berhenti di sini. Ujar Habib Umar Al-Mutahhar meniru ucapan Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Umar pun terkejut karena mobil berhenti persis di pinggir kuburan. Ini kuburan, ada apa, Bib? Mandek, berhenti. Ada yang nangis minta tolong, jawab Habib Ja'far dengan wajah dan mata yang merah. Melihat beliau serius, saya tidak bisa membantah selain mengikutinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Habib Umar. Parani, datangi, doakan, jawab Habib Ja'far Al-Kaf. Habib Umar pun turun dari mobil. Saya gandeng beliau, nyebrang, kami melewati gundukan tanah. Saya ikuti beliau jalan di depan. Iki sing nangis jaluk tolong, ini yang nangis minta tolong, kata Habib Ja'far sambil menunjuk sebuah kuburan yang ternyata kuburan non-muslim. Lalu saya jawab, mohon maaf, ini bukan kuburan orang Islam, kata Habib Umar. Tapi ini nangis digebuki malaikat, bacakan syahadat, masukin Islam supaya tidak digebuki, kata Habib Ja'far. Ajib, saya sudah tidak pakai akal mengikuti Habib Ja'far. Lalu tanah kuburan tersebut saya pegang dan saya bacakan kalimat syahadat, ujar Habib Umar. Sekarang sudah tidak nangis, nanti dia akan mengabari ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, enggak digebuki malaikat, kata Habib Ja'far. Lalu dalam perjalanan ke Purwokerto, saya desak apa rahasia di balik peristiwa tersebut, tanya Habib Umar. Pokok nanti api, bagus, jawab Habib Ja'far. Tidak sampai 40 hari setelah kejadian itu, Habib Umar pun kedatangan sejumlah orang yang meminta dituntun baca syahadat untuk memeluk agama Islam. Tidak kurang dari 18 orang, datangnya tidak bersamaan. Mereka non-Islam, warga Tionghoa yang ingin masuk Islam tapi minta pembacaan syahadatnya dipimpin saya. Dan siapa orang-orang itu dan siapa yang menyuruhnya sampai sekarang saya tidak tahu. Lalu saya tanyakan hal itu kepada Habib Ja'far. Beliau menjawab bahwa orang yang disiksa malaikat di alam kubur telah mengabarkan ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat. 4. Buang uang ke laut.
Habib Ja'far Al-Kaf masyhur disebut wali jadab. Beliau seorang waliullah yang khariqul ada. Salah satu yang aneh yakni membuang uang ke laut puluhan juta, ratusan juta hingga miliaran. Dikisahkan salah seorang muhibbinnya dipanggil beliau dan dikasih uang. "Ji, ini duit buat kamu, buat beli Fortuner ya," kata Habib Ja'far. "Ji, Bib," kata Pak Gaji sambil menghitung jumlah uang pemberian Habib. Totalnya cuma Rp400.000. Melihat uang pemberiannya dihitung, Habib Ja'far berkata, "Jangan dihitung, Ji, harus ikhlas." Beberapa waktu kemudian Habib Ja'far mengajak dia ke tepi laut. "Ji, ini duit dalam tas semua, ayo dibuang ke laut. Diniati sedekah sir, rahasia ya. Diniati sedekah sir ya." Pak Haji tersebut membuang lembaran-lembaran uang ke laut, diperkirakan sekitar 20 juta. Muhibbin itu berpikir keras apa makna perbuatan ini, serta apa konteksnya dengan dirinya. Apa yang dilakukan Habib Ja'far sebenarnya ingin mengajari muhibbinnya supaya tidak cinta dunia, dan beliau praktekkan sendiri di depan matanya, membuang uang berjuta-juta ke tengah laut. "Ji, jangan kedunian, cinta dunia. Duit itu bagi orang yang mengerti tidak ada nilainya." Kemudian saat akan pulang, Habib Ja'far memanggilnya kembali. "Ji, kamu punya tanaman dalam pot di pojok rumah?" Pak Haji menjawab, "Bener, Bib. Sampai rumah cabut tenai," kata beliau. Pak Haji langsung tercenung. Bukan heran Habib Ja'far bisa tahu dia punya tanaman, karena beberapa waktu belakangan ini dia sangat suka merawat tanaman tersebut. Harganya mahal, 7 juta. Dari situ Habib Ja'far memberikan pelajaran untuk membebaskan hati dari masalah kecintaan terhadap dunia. 5. Disyaratkan Gus Dur jadi presiden dengan lagu Obi Mesak, sungguh aneh tapi nyata. Ketua LBM PWNU DKI Jakarta dan anggota Komisi MUI Pusat Mukti Ali Kusairi mengkisahkan suatu hari semasa hidupnya Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta. Secara tidak sengaja ada seorang yang memanggilnya, Gus Dur." Gus Dur pun menoleh. Ternyata Habib Ja'far Al-Kaf Kudus yang memanggil. Keduanya memang sahabat karib. Gus Dur langsung menghampirinya. Tiba-tiba saja Habib Ja'far mengajak Gus Dur ke toko kaset, karena tahu Gus Dur yang saat itu menjabat ketua PBNU suka musik. Saat itu Orba sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Sesampai di toko kaset, Habib Ja'far memborong kaset Obi Mesak dan dihadiahkan kepada Gus Dur. "Ini Gus, kaset yang bagus sekali. Begini lagunya Gus. Sungguh aneh tapi nyata, orang duta jadi presiden." Dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Ja'far. Gus Dur yang paham betul dengan sahabat karibnya itu memilih tersenyum dan berterima kasih. Beberapa tahun kemudian, Pak Harto lengser, Orba runtuh, reformasi meletus, lagu Habib Ja'far gubahan dari lagu Obi Mesak menjadi kenyataan. Gus Dur jadi presiden Republik Indonesia. 6. Menyuruh Habib Umar menelan telur. Habib Umar kembali mengkisahkan karomah Habib Ja'far Al-Kaf, salah satunya ketika ia disuruh menelan telur yang baru keluar dari induk ayam. Ternyata itu isyarah agar Habib Umar menyelesaikan sebuah perkara dalam sebuah pernikahan antara seorang syarifah dengan pria yang mengaku sayyid atau dzurriyyah Nabi, padahal bukan. Habib Umar pun lalu menasihati si pengantin pria. Ia tidak melarang pria manapun menikah dengan syarifah, tapi jangan mengaku-ngaku sayyid atau dzurriyyah Nabi jika memang nasabnya tidak nyambung, karena itu melanggar hukum. Akhirnya saya teringat dengan telur yang saya telan karena perintah Habib Ja'far. Telur itu awalnya kotor, lalu saya bersihkan dan baru ditelan. Saya datangi Habib Ja'far dan tanyakan peristiwa itu. Habib Ja'far pun dengan tersenyum bilang, "Gimana, sudah dibersihkan dan ditelan?" Saya jawab, "Enggak saya telan, cuma dibersihkan saja." Tambahannya. 7. Satu fisiknya lagi tidur, tapi 6 fisiknya sedang ibadah. Habib Ja'far Al-Kaf dikenal sebagai wali jadab. Penampilannya kadang mengecoh banyak orang dalam memberikan penilaian. Sepintas orang akan mencibir, namun setelah mengenal lebih dalam, ia akan menyintainya. Dikisahkan, Habib Ja'far Al-Kaf pernah menginap di rumah istri Habib Husain, Tuban, selama 8 bulan. Lalu di waktu subuh, lalu ada orang-orang yang penasaran ingin melihat ibadah Habib Ja'far yang dikenal wali. Namun saat terlihat dalam sebuah kamar, Habib Ja'far sedang tidur. Cibiran pun dimulai. Masa yang begitu disebut wali?
Baru beberapa detik bicara, orang yang mencibirnya pun buka pintu kamar lain. Ia terkejut karena melihat Habib Ja'far sedang sholat. Buka kamar lagi, Habib Ja'far lagi ngaji. Dan begitu seterusnya sampai 7 kamar. Ia terheran karena melihat Habib Ja'far ada 7 rupa dalam posisi yang berbeda. Demikian kisah karomah Habib Ja'far Al-Kaf. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.